Shalom buat kita semua, selamat hari Minggu buat Amangina. Marilah kita melaksanakan ibadah kita dengan tertib. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Mari kita serahkan hidup kita. Terima kasih, kita bernyanyi. Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap, oleh sukacita kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita mendengar epistel minggu ini sebagai pendahulu khotbah kita yang tertulis dalam buku Ayub pasal yang ke-33 ayat 26 sampai 33. Marilah kita membaca secara responsoria. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku segala dosa kita yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu.
demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan bergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam buku Yeremia 31 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Korina Esther.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kali langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Berita jemaat Minggu Rogate 10 Mei 2026. Yang pertama, jadwal KOR ibadah Minggu 17 Mei 2026. A. Sesi pertama jam 6 pagi adalah KOR Lukas. B. Sesi kedua jam 9 adalah KOR Anugerah. C. Sesi ketiga jam 10.30 adalah KOR Ebenezer dan KOR Naomi. D. KOR hari Kamis 14 Mei 2026, hari kenaikan Tuhan Yesus, KOR PP. Nomor 2, ibadah kategorial. Ibadah kategorial Naomi dilaksanakan Jumat
15 Mei 2026 dilaksanakan pukul 10 WIB. Ketiga, kebaktian mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis 14 Mei 2026, gereja kita mengadakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah masuk pukul 9 WIB. Ibadah satu seksi di bahasa Indonesia. Yang keempat, seksi PP Remaja. Seksi PP Remaja gereja kita akan mengadakan kebersihan gereja pada hari ini Minggu 10 Mei 2026 pukul 14 WIB. Diharapkan semua PP Remaja gereja kita ikut dalam kegiatan kebersihan tersebut. Yang kelima, jemaat yang tambah. Mulai hari ini telah menjadi anggota jemaat kita keluarga Bapak Mangatas Simorangkir dan Ibu Resta Nainggolan, pindah dari Gereja Kristen Indonesia atau GKI Sumatera Utara. Jemaat Mandala, keluarga ini tinggal di Jalan Garuda Raya Ujung, nomor 08 EE Perumnas Mandala, sektor Petrus. Diperkenalkan nanti setelah berita jemaat ini. Yang keenam, pemberkatan pernikahan. Telah menerima pemberkatan pernikahan David Budi Utomo Hutapea dengan Junita Febrina Rumapea pada Jumat 24 April 2026 di Gereja Metodis Indonesia Moria Jambi. Anak dari Nyonya Hutapea Boru Panjaitan dari Jalan Pinguin 12 nomor 327 Perumnas Mandala sektor Petrus. Yang ketujuh, pertanggungan sektor. Pada hari Rabu 13 Mei 2026 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota jemaat masuk pukul 20 WIB. Sesuai dengan jadwal yang sudah ada tertera di roster kita, ada yang di tertib acara kita yang kita telah pegang. Dimohon kepada jemaat yang tambah agar maju ke depan untuk perkenalkan diri. Di sini Mang, di atas sini Mang. Inilah jemaat kita yang tambah hari ini. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, keselamatan untuk melaksanakan ibadah di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah berita jemaat minggu kita di pagi hari ini. Salam. Salam. Kita bernyanyi. Indahnya saat
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran gereja, dan juga yang ada di GSG, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu hari ini tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14, kita akan baca secara bergantian. Kita mulai. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Sampai sedemikian jauh pembacaan, tetap berdoa. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Saya yakin semua kita yang hadir pagi hari ini, tadi pagi begitu bangun berdoa semua. Benar itu keyakinan saya itu atau jangan-jangan ada yang tidak berdoa? Tapi benar ya, keyakinan saya itu kita semua berdoa. Terpujilah Tuhan. Itu artinya bahwa doa itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Nah, di minggu ini minggu rogate, yang arti rogate itu secara rafiah diterjemahkan mintalah, berdoalah. Jadi minggu yang berbicara tentang bagaimana kita meminta, bagaimana kita berdoa. Nah, ini bukan sekedar ajakan, bukan sekedar undangan, tetapi ini adalah perintah. Berdoalah. Itu dalam bentuk imperatif. Berdoalah. Jadi kita berdoa itu sebagai bagian dari ketaatan kita memenuhi perintah, menjawab perintah tadi itu. Oleh karena itu dari pembacaan kita hari ini melalui Rasul Paulus kita diajak untuk merenungkan beberapa pokok pikiran seturut dengan pembacaan kita pada hari ini yang berkaitan dengan doa, untuk tetap berdoa. Doa yang tidak pernah berhenti. Dikatakan kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi ini mau menunjukkan bahwa doa bukan hanya kegiatan yang bersifat sesekali, yang bersifat insidentil. Tetapi doa itu dilakukan di dalam ketekunan yang berulang-ulang, berkontinu terus berlanjut, hari demi hari, waktu demi waktu. Memang dalam prakteknya kita sering berdoa hanya di saat-saat ada masalah, di saat-saat ada beban pikiran. Nah, setelah keadaan semakin lebih baik, biasanya mulai lupa lagi untuk berdoa. Oleh karena itu, doa itu harus terus-menerus.
berkelanjutan, berkesinambungan tanpa henti-hentinya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita juga diajarkan apa yang menjadi isi doa kita, apa isi permintaan kita kepada Tuhan. Dari pembacaan ini rupanya Paulus melalui doanya tidak meminta supaya dia diberikan kekayaan, diberikan harta, diberikan kenyamanan hidup, diberikan hal-hal yang menyenangkan hati. Tetapi dia mohon, dia minta agar memperoleh pengertian, pengenalan akan kehendak Tuhan. Jadi mau mengatakan kepada kita bahwa fokus dari doa kita, inti dari permintaan doa kita bukanlah apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, tapi berfokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga melalui doa kita belajar untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kalau misalnya selama ini kita berdoa, ya Tuhan berilah saya ini, berilah saya ini. Yang jomblo bilang, ya Tuhan berilah saya pasangan hidup. Yang belum dapat pekerjaan, ya Tuhan berikanlah saya lapangan pekerjaan. Tapi melalui pembacaan ini kita diajak tidak hanya sebatas itu, tapi belajar untuk mengerti segala kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar memiliki, menyadari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane, dia bermohon, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Kita boleh saja menaikkan permohonan, permintaan kita, tetapi yang fokus yang paling utama adalah kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya juga doa itu mengubah hidup kita. Orang yang senantiasa berdoa, hidupnya akan senantiasa berbuah. Dia akan bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya. Artinya dia akan semakin bertumbuh mengenal akan Tuhan yang diimaninya. Sehingga kita mau disadarkan, rupa-rupanya doa bukan hanya sekedar mengubah keadaan yang ada di sekitar kita, tetapi yang paling utama adalah mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, menyikapi keadaan yang ada pada sekeliling kita. Sehingga orang yang tekun berdoa akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Selanjutnya juga dalam pembacaan ini kita mau disadarkan bahwa rupanya orang yang terbiasa dan membiasakan doa dalam hidupnya itu akan membawa dia menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dasar Paulus mengatakan untuk bersyukur karena kita ini sudah dipindahkan dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Jadi dengan mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya, maka Paulus katakan, itulah yang membuat dia bersyukur. Bukan karena kenyamanan hidup, bukan karena apa yang telah dimilikinya, harta dan lain sebagainya, tetapi karena hidupnya telah dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, berdoa bukan hanya meminta, tapi bersyukur. Mengapa kita
sering lupa atau abai dalam hal bersyukur. Karena memang kita sering lupa bersyukur karena yang menjadi fokus dalam hidup kita selalu pada apa yang belum ada pada kita. Selalu berfokus pada apa yang belum kita miliki. Berfokus pada apa yang belum Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sesungguhnya seharusnya supaya kita senantiasa digerakkan untuk bersyukur, maka yang menjadi fokus dalam hidup kita adalah apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan berikan. Itulah yang menggerakkan kita untuk senantiasa bersyukur. Karena itu, kalau kita mau berdoa, mulailah dengan ucapan syukur. Bersyukur atas segala apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan awali dengan keluhanmu. Ketika engkau mengawali dengan keluhanmu dalam doamu, seolah-olah mengatakan Tuhan tidak pernah berbuat apapun kepadamu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Melalui Minggu Rogati ini, mau menyadarkan kepada kita bahwa berdoa bukanlah pilihan. Tapi itu adalah napas dari hidup kita. Kalau diajak kita boleh memilih, mau milih bernapas atau tidak bernapas. Gak usahlah dulu lama-lama 1 jam, 10 menit aja dulu coba tidak bernapas, kira-kira bagaimana? Jangan-jangan nanti diakoni sosial gereja kita akan cepat banyak keluar berapa orang yang langsung dana sosial kita keluar. Jadi berdoa itu bukan pilihan. Tapi itu merupakan bagian dari hidup kita. Karena itu menjadi napas. Itu sebabnya dikatakan bahwa doa adalah napas orang percaya. Tanpa doa, iman kita akan menjadi lemah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kita bisa untuk tetap berdoa? Makanya dikatakan supaya kita dimampukan untuk dan tekun untuk tetap berdoa. Pertama kita diajak untuk menjadikan doa itu skalanya skala prioritas. Kalau udah dibilang skala prioritas berarti dia yang diutamakan. Bukan sampingan, bukan sisa waktu. Kalau ada waktu berdoa, kalau enggak sempat ya enggak berdoa. Harus menjadi skala prioritas utama. Dan kemudian berdoa dalam segala keadaan. Bukan hanya pada saat senang. Bukan hanya pada saat lopan makanan enak baru ingat berdoa waktu makan. Mau gula maupun itu tetap berdoa, bersyukur karena makanan telah tersedia. Jadi baik dalam situasi sulit, situasi yang tidak menyenangkan maupun dalam hal yang menggembirakan semuanya. Dan kemudian apa yang menjadi isi doa kita? Sampaikanlah doa, isilah doamu dengan hal-hal yang membangun imanmu. Itu sebabnya dikatakan jangan doakan musuhmu celaka, tapi doakanlah musuhmu supaya mereka apa? Supaya mereka mengasihi kita. Jadi artinya yang membangun pertumbuhan iman kita. Kalau ada doa meminta lawannya musuhnya celaka, itu bukan doa yang membangun. Dan selanjutnya, jangan cepat menyerah dalam doa. Khususnya bagi warga jemaat yang hingga saat ini bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kalau hingga saat ini belum pulih 100%, jangan menyerah. Karena
Tuhan akan bekerja seturut dengan waktu kerja Tuhan itu sendiri. Marilah kita tetap berdoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh benar-benar memahami, memaknai berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga doa itu menjadi napas kehidupan kami yang membawa pertumbuhan iman di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang menolong kami untuk mampu menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup ini. Berkenanlah Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu ini menjadi kuat kuasa yang menuntun hidup kami. Itu juga kami bersyukur kami boleh beribadah di tempat yang kudus ini, kami boleh beribadah bersama dalam kondisi kesehatan dan suasana hati yang baik. Kami juga bersyukur untuk segala kebaikan, pertambahan usia, dan berbagai keberhasilan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, itu senantiasa mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan kami juga yakin apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Engkau akan memberikan dan mencukupkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Itu juga kami bersyukur pada hari ini di tengah-tengah persekutuan kami untuk keluarga Simorangkir, Inang Boru Nenggolan yang telah bergabung di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah keluarga ini juga menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang boleh aktif ikut ambil bagian di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami membawakan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Khusus kami bawa Silalai, suami dari Inang Sintua Boru Sagala yang sedang opname. Begitu juga untuk Luhut Manulang, suami dari Inang Boru Nenggolan yang saat ini juga dalam keadaan opname di rumah sakit. Kami menyerahkan kuat kuasa mula Tuhan yang menjaga, memulihkan kondisi kesehatan jemaat-Mu ini. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memberikan hikmat kepada para medis yang ada di rumah sakit, menjadi alat-Mu untuk menolong mereka pulih kesehatan mereka. Itu juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang bergumul hingga saat ini dengan kondisi kesehatan mereka yang belum begitu pulih, Engkau yang menopang, Engkau yang memberikan semangat bagi mereka. Itu juga Tuhan, setiap keluarga yang rindu akan belas kasih Tuhan akan kehadiran anak. Kau juga Tuhan seturut dengan kuat kuasa dan kasih-Mu yang mengabulkan kerinduan hati mereka, sehingga sukacita mereka senantiasa bertambah-tambah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Keluaran 35 ayatnya yang kelima. Itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita di saat memberikan persembahan. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bisa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.